wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa 'allama bil qalam. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, sahabat dai seperjuangan yang semangat menggapai cita-cita. Di dalam buku The Concept of Knowledge in Islam, Franzol Sontel mengatakan bahwa konsep ilmu dalam Islam mengungguli konsep ilmu di peradaban yang lain. Salah satu kelebihan konsep ilmu dalam Islam adalah konsep Rabbaniyahnya, yaitu apa? Kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar penggalan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita tentang perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Artinya, kualitas manusia di hadapan Allah ditentukan dari ilmunya. Tapi ilmu yang seperti apa? Ilmu yang berkah, yang dapat membuat kita lebih takwa kepada Allah dan juga dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Artinya, ilmu itu harus diamalkan dan diajarkan. Lalu, bagaimana cara untuk mendapatkan keberkahan ilmu? Yang pertama yaitu dengan menata hati, dengan niat dan maksud bukan karena dunia, karena Allah dan ingin menjayakan Islam, menghapuskan kebodohan dan kemaksiatan. Mari kita tanamkan sikap rendah hati, ikhlas, ridha, tidak sombong dan tidak tamak terhadap dunia. Jangan sampai kita berbelok untuk tujuan dunia. Karena kata baginda Rasul, barang siapa yang belajar hanya karena dunia, maka tak akan berkah ilmunya dan tak akan mencium bau syurga. Na'udzubillah. Hadirin para pendengar dai milenial dimanapun Anda berada, Imam Syafi'i berkata, ilmu laksana cahaya. Akan tetapi cahaya tidak akan masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, jika hati kita masih kotor dan penuh dengan maksiat. Makanya mari kita bersihkan hati kita, berhenti dan jauhi maksiat. Kemudian yang kedua, kunci keberkahan ilmu adalah dengan adab. Karena kata ulama, al-adab qabla al-'ilm. Belajarlah etika dan akhlak sebelum belajar ilmu. Nah, sahabat dai, adab ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu adab terhadap ilmu. Bagaimana caranya? Pelajari, pahami, hormati semua tentang ilmu. Adapun yang kedua yaitu adab terhadap guru. Hargailah guru kita, para ustaz, ustazah, karena guru kita ini menjadi wasilah yang memberikan ilmu kepada kita. Jadi, kalau ingin ilmu kita berkah, maka hargailah guru. Dan yang ketiga yaitu adab terhadap majelis ilmu. Bukan hanya di sekolah saja, tapi di balai pengajian. Kita pergi ke balai pengajian untuk menuntut ilmu, maka ikuti, dengarkan, dan amalkan. Oleh karena itu sahabat dai, jangan pernah bosan untuk kita terus menuntut ilmu. Karena Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan pangkat-pangkat orang yang beriman dan berilmu di antara beberapa derajat.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.